Sehingga di kancah politik insya Allah beliau tidak akan pernah meredup, justru semakin besar pengaruhnya di ajang politik 2024 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, dulu waktu saya kecil itu sering dengar dari guru-guru saya, baik guru di sekolah dasar, guru di pengajian, suka-suka mereka mengatakan iki zaman edan, nek ora edan ora keduman. Ya kalau orang Jawa ngerti itu. Artinya apa? Ada masanya satu zaman kalau nggak gila nggak dapet jatah. Dan sekarang rasa-rasanya zaman itu kok betul-betul nampak nyata depan mata kita. Untuk mendapatkan satu jatah, entah jatah jabatan, jatah posisi, kok harus berlaku gila, berlaku edan. Bahasa Bang Rokinya, akal sehatnya nggak dipakai. Nah, ini semakin kami rasakan masuk zaman ini begitu persoalan hukum yang menyangkut Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab yang baru saja di minggu kemarin divonis dengan 4 tahun penjara. Rasa-rasanya akal sehat saya, akal sehat teman-teman nggak bisa terima sebuah kasus ece-ece kemudian mendapat vonis dan tuntutan yang luar biasa. Akal sehat kita nggak terima itu sebetulnya. Tapi akhirnya kita berpikir, ya memang mungkin kalau ingin dapat satu jatah, akal sehatnya harus dibuang. Nah, sehingga saya dan kawan-kawan merasa ini negeri berada dalam posisi yang sangat amburadul. Dr. Anwar Abbas, negeri penuh munafik. Nah, kalau sekarang saya mengatakan negeri penuh dengan orang edan. Negeri penuh dengan orang yang akal sehatnya tidak ada. Akal dan hati nurani mana yang mau terima seseorang yang berobat ke rumah sakit menyatakan alhamdulillah sehat. Fakta di lapangan nggak ada kegaduhan gara-gara beliau di rumah sakit, nggak ada gejolak di kanan kiri rumah sakit. Beliau cuma mengatakan alhamdulillah saya sehat-sehat saja. Kok bisa divonis 4 tahun? Padahal faktanya juga kita melihat ada pejabat tinggi negara yang berbohong terhadap publik, dia menyembunyikan sakitnya. Dan saya pikir wajar sajalah orang menyembunyikan, nggak mau publikasikan sakitnya. Tapi begitu luar biasa, hanya persoalan itu kemudian dituntut dengan 4 tahun penjara. Ini sangat amat mengusik hati kami semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berduka, bangsa ini berduka karena gugurnya, tewasnya, meninggalnya, matinya keadilan di negeri yang kita cintai ini. Persoalan yang pertama, persoalan Megamendung, persoalan Petamburan juga sama, mengusik hati. Di bangsa ini, Sabang sampai Merauke, yang melakukan kerumunan gak 1, 2, 3, 4 ribuan. Bahkan pejabat tinggi, bahkan pemimpin tertinggi bangsa ini melakukan hal yang sama. Pembantunya, menterinya juga berlaku yang sama. Tapi aneh, yang diproses secara hukum bahkan dipidanakan hanya satu, yaitu Habib Muhammad Rizik dan kawan-kawan ulama lainnya. Ini semakin tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Oleh karenanya kami berkesimpulan patut diduga kasus ini penuh dengan
kriminalisasi terhadap ulama sekaligus ini bernuansa sangat politis. Bahkan yang mencengangkan kami menduga ini vonis sudah direkayasa sebelum pengadilan berlangsung. Kenapa? Karena di salah satu cuitan salah seorang anggota KSB dengan gamblang dia menuliskan selamat bertemu 2026. Dan kalau kita kemudian mau mengaitkan dengan vonis, rasa-rasanya kok sama. Seolah-olah ini pengadilan sudah diatur oleh yang mengatur skenario ini semua. Sehingga ini betul-betul harus diselamatkan bangsa ini. Tidak boleh ketidakadilan terus berlangsung di negeri ini. Tidak boleh kezoliman terus berlangsung di negeri ini. Masya Allah, pecinta beliau luar biasa. Dipancing oleh jaksa, bereaksi luar biasa. Mereka menunjukkan kecintaannya di hari Kamis tanggal 24 Juni kemarin. Tanpa diundang, tanpa dikoordinir, tanpa dikomando, tapi umat bergerak dengan sendirinya. Bahkan kalau mau ditanya, siapa korlap kemarin? Jawabannya cuma satu, JPU korlap ya. Karena JPU yang ngundang ketika itu. Artinya kecintaan umat terhadap beliau masih sangat begitu tinggi. Saya khawatir kalau pemerintah tidak mengambil kebijakan yang bijaksana, tidak mengakomodir, terus-menerus menzolimi ulama-ulama dan tokoh kami, saya khawatir nanti umat rakyat di mana-mana nggak bisa dibendung untuk menunjukkan kecintaannya dan kemuakannya terhadap ketidakadilan hukum di negara yang kita cintai ini. Masih banyak waktu untuk memperbaiki ini semua. Masih banyak kesempatan untuk membuka pintu dialog. Tapi tidak mungkin, saya katakan, tidak mungkin Habib Rizik mau meminta maaf untuk minta grasi dari presiden. Karena beliau dan kami meyakini bahwa beliau tidak bersalah. Beliau cuma jadi korban politik, dikriminalisasi lewat jalur hukum yang mereka rekayasa. Pasti diduga ini ada kaitannya dengan jin oligarki, ada kaitannya dengan dendam politik 2016 yang lalu. Sedih rasanya, saudaraku, sesama anak bangsa, umat Islam, alumni 21 dengan kondisi ini. Tetapi beliau pernah mengatakan, tidak boleh kita berhenti berjuang untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Maka kita akan meneruskan perjuangan itu untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Jangan Anda berpikir bahwa vonis yang dijatuhkan kepada imam kami membuat kami menjadi lemah. Tidak sama sekali. Justru sebaliknya, Kamis tadi PA 212, GNFF Ulama, Front Persaudaraan Islam semakin termotivasi untuk terus berjuang menegakkan keadilan. Dan Masya Allah, saya yakin betul dengan kezoliman yang beliau terima terus-menerus bertubi-tubi sampai persoalan hukum yang tidak bisa masuk ke akal sehat kita, justru ke depannya di pertarungan politik 2024 saya yakin semakin amat kuat, besar pengaruh imam besar Al-Habib Muhammad Rizik di kancah perpolitikan 2024. Saya sangat yakin suara beliau akan ikut menentukan begitu besar arah politik 2024. Maaf, bukan cuma umat Islam,
yang merasa terusik hatinya dengan vonis ini, dengan perlakuan terhadap Habib Rizik. Tapi kawan-kawan yang non-muslim banyak yang menyampaikan keresahan hatinya terhadap proses hukum yang berjalan. Simpatinya ternyata tidak cuma dari umat Islam, dari kalangan non-muslim semakin besar. Bahkan nggak cuma situ. Dulu kawan-kawan saya yang berbeda pandangan politik, ya kan, yang membenci Habib Rizik, yang tidak suka dengan Habib Rizik, ternyata setelah vonis ini saya banyak dapat masukan informasi, justru lewat cuitan-cuitan mereka di media kita bisa baca ternyata dukungan terhadap Habib Muhammad Rizik luar biasa besarnya. Sehingga di kancah politik insya Allah beliau tidak akan pernah meredup, justru semakin besar pengaruhnya di ajang politik 2024 nanti. 3 tahun beliau di Arab Saudi, apakah mengecilkan dukungan terhadap beliau? Tidak. 3 tahun beliau nggak ada di Indonesia, tapi justru sebaliknya di 2029 kemarin sangat begitu besar pengaruh beliau. Bahkan 2024 saya yakin akan jauh lebih besar. Anda bisa membungkam badan beliau, Anda bisa membungkam sepak terjang beliau, tapi pikiran beliau, hati beliau tidak bisa dibendung. Kecintaan kami nggak bisa dibendung. Ketaatan kami terhadap beliau sampai kapanpun tidak akan bisa dibendung oleh siapapun. Urusan kebenaran tidak bisa dibendung oleh siapapun. Dan saya yakin kebenaran pasti akan menang terhadap kejahatan. Keadilan pasti pada saatnya akan menang melawan kezoliman. Dan kami akan mencatat betul proses hukum ini terhadap beliau. Kami akan ingat betul bagaimana kriminalisasi yang beliau terima bertubi-tubi. Dan kami akan ingat dan catat siapa saja, partai mana yang mendukung perjuangan beliau, partai mana pula kami akan ingat, kelompok mana kami akan ingat yang selama ini ikut serta menzolimi beliau. Ingat, jangan pernah harap dapat dukungan dari kami. Kalau Anda ikut serta, ikut gabung, ikut terlibat dalam kriminalisasi terhadap ulama-ulama kami. Tapi kami juga akan ingat kelompok-kelompok mana, partai mana, siapa saja yang membantu melawan kezoliman, membantu proses hukum beliau, baik terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kami akan catat itu semua. Karena kami tahu siapa saja, kelompok mana saja, partai mana saja yang selama ini aktif, sembunyi-sembunyi di balik layar, membantu perjuangan beliau untuk menegakkan keadilan melawan kezaliman. Pemirsa, secangkir opini yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya berharap betul bahwa yang dulu beliau pernah gagas, Habib Rizik pernah sampaikan untuk membentuk koalisi partai Islam di tahun 2024, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Masih ada waktu kurang lebih 3 tahun untuk bisa bekerja keras agar ini bisa diciptakan, ini bisa di-launching, ini bisa muncul menjelang 2024. Kami dan umat Islam yakin merindukan sebuah koalisi besar dari partai-partai Islam ataupun partai yang berbasis Islam. Oleh karenanya kami berharap dari mulai parlemen sampai nanti presiden, koalisi partai Islam itu bisa dibangun. Banyak partai-partai yang sekarang bermunculan, partai yang berbasis Islam, partai yang berakar terhadap umat Islam, dan partai yang religius. Ya, sebut sajalah, ada pendatang baru Partai Umat, ada kemudian Masumi Ribon,
ada kemudian partai yang sudah teruji, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan saya berdoa kabar yang angin-angin lewat Partai Kebangkitan Bangsa juga sedang berupaya untuk bisa membuat koalisi partai berbasis Islam bisa bergabung. Saya yakin kalau partai-partai berbasis Islam tersebut bersatu memunculkan calon-calon muda yang tidak memiliki masa lalu, yang pahit, yang cerdas, yang religius, yang nasionalis, tidak menjual negaranya. Ya, insya Allah bisa diberikan pertolongan oleh Allah untuk memenangkan pertempuran di 2024. Bagi kami penting untuk konsolidasi, bagi kami penting untuk mempersiapkan kepemimpinan nasional dari sekarang untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Tetapi kami, kalangan santri, alumni 212 maupun GNPF pastinya pada harinya nanti akan senantiasa sami'na wa ta'na terhadap keputusan-keputusan para ulama-ulama kita, arahan-arahan ulama-ulama kita. Kemana ulama itu berjalan, kemana ulama itu melangkah, kemana ulama itu menunjukkan satu pilihannya, menentukan pilihannya, disitulah kami alumni 212 akan berlabuh kepada ketetapan keputusan ulama-ulama kami. Bagi kami, ayat-ayat suci akan kami junjung tinggi di atas ayat-ayat konstitusi. Kami akan patuh terhadap ayat konstitusi selagi ayat konstitusi itu tidak bertentangan dengan ayat suci, dengan keyakinan kami sebagai umat Islam. Mudah-mudahan diskusi kali ini membuka wawasan kita, membuka pemahaman kita, sekaligus mampu menemukan sebuah solusi untuk memperbaiki bangsa dan negara ini yang rasa-rasanya bangsa ini memang harus diperbaiki karena kondisinya sudah sangat luar biasa. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama. 2024 saatnya kita memperbaiki bangsa dengan cara konstitusional. Terima kasih. Salam untuk semua. Semoga Allah lindungi kita, Allah hindarkan kita dari wabah COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.